Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون wa ba'd wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Taklim Hidayah Sakinah yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa Ala. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab 175 Jalan Menuju Jannah, Menuju Surga, karya Syekh Nayyib bin Mamduh Al-Su'ud hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa Ala menjaga dan melindungi beliau. Kita masuk kepada pembahasan yang terakhir dari buku ini, yaitu waspada terhadap penggugur pahala amalan. Di sini disebutkan oleh Syekh hafizahullah ada beberapa penggugur amalan, dan semoga hari ini kita bisa menyelesaikan kitab ini. Dan moga-moga kita bisa membahas kitab yang lain. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, di dalam pembahasan yang terakhir, waspada terhadap penggugur amalan, halaman 225. Yang pertama disebutkan di sini adalah tentang syirik, menyekutukan Allahu Jalla wa Ala. Naam, disebutkan di sini Allah menjadikan pahala amalan sebagai debu-debu yang berterbangan. Dikarenakan apa? Dikarenakan syirik. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, di dalam surah Az-Zumar. Ya, surah yang ke-39 ayat 65. Sahih? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Coba lihat surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 65, benar Pak? Sahih? Ya Allah, hurry up. Naam. Lambat banget. Termasuk surah Al-An'am ya. Surah yang ke-6 ayat 88.
Saya ingin memastikan surah Az-Zumar benar ayat 65? Benar ya? Berarti saya masih muda. Nah, surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 65, sahih ibu-ibu? Benar? Kemudian surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 88 benar? Nah, di situ dijelaskan ya berkaitan dengan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sedikit saja engkau melakukan perbuatan syirik besar, maka gugur ya pahala amal solehnya, seluruhnya syirik besar ya. Sedangkan berkaitan dengan gugurnya amalan menjadi debu-debu yang berterbangan, itu surah Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 23. Surah Al-Furqan surah yang ke-25 ayatnya 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti ketika di padang mahsyar banyak manusia berbondong-dondong, berduyun-duyun datang ke hadapan Allah Jalla wa Ala menunjukkan amal perbuatannya yang disangka dan dianggap sebagai amal soleh. Ketika disidang oleh Allah Jalla wa'ala, amalan itu ya dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala seperti butiran-butiran pasir yang ditiup oleh angin. Ya, tidak ada pahalanya, tidak ada hasanatnya. Kenapa? Karena mereka datang kepada Allah Jalla wa'ala dengan membawa dosa syirik, khususnya syirik besar. Hati-hati ya berkaitan dengan dosa syirik ini. Nah, di sini sebagai penguat saja di dalam hadis ini ya, bahwasannya akibat syirik besar ya itu berguguran amal soleh, pahalanya seluruhnya. Syirik itu penggugur amal soleh. Cuma apa bedanya antara syirik besar dengan syirik kecil? Kalau syirik besar yang dilakukan oleh seorang hamba, maka seluruh pahala amal soleh yang dia kerjakan dari dia muda sampai sekarang ini, ya itu secara otomatis gugur. Jelas? Kemudian sebagaimana yang Allah firmankan tadi dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 88 dan surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 65, otomatis gugur kalau dosa besar. Misalnya di antara bapak dan ibu masih doyan, masih suka datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, berdoa dengan ahli kubur, maka seketika pahala amal solehnya rontok seluruhnya. Tapi tidak dengan syirik kecil yang rontok pahalanya tersebut cuma sebatas pahala yang disisipi dengan syirik kecil tersebut, yaitu riya. Naam. Baik ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Disebutkan di dalam hadis ya berkaitan tentang masalah dosa yang bisa menggugurkan pahala amalan yang dikerjakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihamah bidan fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Kata Nabi, sungguh aku akan menginfokan kepada kalian ada sekelompok kaum dari umatku yang kelak akan datang pada hari kiamat dengan pahala amal soleh, dengan membawa kebaikan-kebaikan yang dimana pahala amal solehnya itu sangat besar, digambarkan oleh Nabi seperti pegunungan Tihamah yang putih. Ya, ini pegunungan yang sangat tinggi menjulang. Tahu-tahu ketika disidang dan diadili oleh Allah Jalla wa Ala, amal soleh yang luar biasa yang mereka bawa
Allah Jalla wa Ala, Allah Azza wa Jalla jadikan pahala amal salatnya tersebut seperti debu atau butiran debu yang berterbangan. Thauban, sahabat Nabi SAW radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sibhum lana, ya, sibhum lana, jellihim lana. Ya Rasulullah, tolong dong sebutkan kriteria dari umat antum ya Rasulullah yang membawa pahala amal soleh yang sangat besar, dan jelaskan juga sejelas-jelasnya siapa tuh mereka yang membawa pahala amal soleh yang besarnya itu seperti gunung Tihamah yang putih itu. Allah nakuna minhum, agar kami ini jangan sampai seperti mereka juga. Karena bagaimanapun kami ini adalah umat antum ya Rasulullah SAW. Wa na'nu la na'lam, ya kami tidak paham siapa itu mereka itu. Qala Rasulullah SAW, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal layli kama ta'khuduna walakinnahum aqwamun idza khallau bimaharimillahi intahaquha. Kata Nabi, ketahuilah mereka itu adalah saudara-saudara seiman kalian, dari golongan kalian juga. Mereka mengambil dari waktu untuk beribadah juga, sebagaimana yang kalian lakukan. Akan tetapi mereka adalah sekelompok kaum yang apabila menyendiri dengan kehormatan Allah, mereka menghancurkannya. Nah, hadis ini diperdebatkan di kalangan para ulama tentang keabsahan dan kesahihannya. Kita yang paham betul itu kan syirik tadi yang pertama. Ini maksudnya manusia kita ini terkadang kan subhanallah ketika di hadapan manusia rapi banget. Tapi ketika di hadapan ketika dia sendirian dia melakukan maksiat. Sebagian ulama berkomentar ini orang-orang munafik. Kalau toh ya ini hadisnya sahih, mereka menganggap ini adalah kelakuannya siapa? Orang munafik. Dan munafiknya itu ya kemunafikan yang besar. Perlu diketahui nifak, kemunafikan itu ada dua. Yang pertama an-nifakul akbar, nifak yang besar. Yang kedua an-nifakul asghar, kemunafikan yang kecil. Karena sebagaimana yang kita pahami dan juga dijelaskan oleh para ulama, ini kan ada satu kaum ketika berjumpa dengan kaum muslimin, kemudian ketika di hadapan kaum, subhanallah, rajin beramal, rajin beribadah. Kalau sekiranya ini hadis sahih. Nah, tapi ketika dia menyendiri, dia melakukan maksiat. Subhanallah. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka itu ketika di hadapan manusia tidak berani melakukan maksiat. Ya, sembunyi-sembunyi menyembunyikan kemaksiatan dia di hadapan manusia. Tapi di hadapan Allah Jalla wa Ala dia tidak menyembunyikannya. Nah, wallahu a'lam bissawab, ya, berkaitan dengan komentarnya para ulama tentang hadis ini tidak lain ya kalau toh dianggap sahih ini berkaitan dengan orang yang melakukan kemunafikan, ya, kemunafikan yang besar, yang dimana mereka itu sukanya menampakkan di hadapan halayak umat keimanan, tapi sayangnya ketika di hadapan ketika dia sendirian itu melakukan perbuatan maksiat. Karena sebagaimana yang kita pahami juga amalan itu rontok, pahala amal saleh tersebut berguguran. Kita katakan bukan dikarenakan ada seseorang dari kita melakukan perbuatan amal soleh di hadapan halayak. Dan rata-rata kaum muslimin itu bukan munafik dia. Dia fasik bisa jadi. Dia melakukan perbuatan dosa itu secara sembunyi-sembunyi. Ya,
maka apakah juga secara otomatis dosanya tersebut ya itu pahala amal solehnya itu rontok juga, ataukah ya tetap amal solehnya tersebut tetap ada. Nah maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, ya, berkaitan dengan hadis ini sebagaimana yang dikomentari oleh para ulama, ya. Kita lihat komentarnya para ulama, ya, tentang hadis tadi. Dikatakan fal hadisu akhrajahu Ibnu Majah fi sunanihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya dari hadis sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu an. Naam. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan hadis tadi itu? Wal muradu biha ulai man yabta'idu anil ma'siyah wa yatadhaharu bis shalah mura'atan linnas, yaitu seseorang yang kelihatannya jauh dari maksiat, ya, nampak betul dia itu melakukan kebaikan untuk menjaga perhatiannya manusia di hadapan manusia, sepertinya dia orang baik banget, ya, wa amama a'yunihim, ya, di hadapan pandangan matanya manusia dia orang baik. Wa bi mujarrada ayyakhlu bi nafsihi wa yaghibu an a'yunin nas sur'anun mayantahiku, ya, hormatillah, ya. Tapi ketika dia tersebut sendirian, ya, dia tersebut malah melanggar kehormatan Allah. Maksudnya berani untuk apa? Melakukan perbuatan maksiat, ya. Ma yantahiku hormatillah atau maharimillah atau hormatillah. Fahada qad ja'alallah subhanahu wa ta'ala ahwanu an-nadirina ilaihi. Ini yang menjadikan bahwasanya dia itu termasuk orang yang hina dikarenakan dia tersebut tidak memiliki rasa muraqabah, ya. Falam yuraqibu rabbuhu, ya, dia itu merasa tidak ada pengawasan dari Allah Jalla wa ala. Walam yakhsa khaliqahu, dia tersebut, ya, tidak takut kepada penciptanya yaitu Allah Jalla wa'ala, malah lebih takut kepada pengawasan manusia dan lebih takut, ya, akan perhatiannya manusia. Wal iyadu billah. Nah, malah ini maksud daripada hadis ini. Nah, walakin kata para ulama, tetapi qad yad'ufu ahyanan min ghairi mudawamatin ala muwaqatin al muharramat wala israra alaihi fayurja alla yakuna dakhilan fi dzalika. Tapi terkadang kita ini pernahlah melakukan yang seperti itu. Kita di hadapan manusia insyaallah ikhlas karena Allah Jalla wa ala, ya. Tapi terkadang di tempat tersembunyi kita itu kan subhanallah terkadang, ya, berani melakukan apa? Maksiat. Nah, apakah yang seperti ini juga gugur pahala amal solehnya? Bagaimana tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali mereka yang betul-betul menampakkan dosa di hadapan halayak umat. Artinya selama dia tersebut melakukan perbuatan dosa itu tersembunyi, maka dipastikan dimaafkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Bagaimana kita menggabungkan dua hadis ini? Nah, di sini kita katakan ada komentar para ulama. Yang pertama, untuk penggabungan dua hadis ini, yang satu kan di hadapan manusia sepertinya baik banget, tapi ketika sendirian melakukan maksiat. Ya. Tapi dalam hadis Abu Hurairah disebutkan bahwasannya yang Allah Jalla wa ala berat untuk memaafkan itu, yang susah Allah memaafkan itu, mereka yang menampakkan dosa di hadapan halayak umat. Tidak ada rasa malu lagi.
Dia berani melakukan maksiat di hadapan kita. Tapi yang sembunyi-sembunyi dimaafkan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, bagaimana mengumpulkan dua hadis ini? Qad istaqala katsirun minan nas al-jam'u baina hadaini al-hadisaini. Kebanyakan manusia merasa berat dan merasa susah untuk menggabungkan dua hadis ini, hadis Tsauban dan hadis Abu Hurairah. Hadis Tsauban tadi berbicara tentang apa? Orang yang melakukan dosa ketika dia tersebut dalam keadaan sendirian, itu kan mengakibatkan gugur pahala amal solehnya. Tapi bersamaan dengan itu dalam hadis Abu Hurairah, ya, orang yang melakukan perbuatan dosa, ya, sendirian dalam artian ketika dia tidak ada manusia, itu dalam hadis Abu Hurairah dimaafkan. Yang tidak dimaafkan oleh Allah Jalla wa'ala jika dia melakukan perbuatan dosa di hadapan halayak umat secara terang benderang. Jelas ibu-ibu? Jangan tidur. 6. Baik, ini sudah semangat ya, semangatnya luar biasa ini. 45 betul. 6. Baik. Nah, kemudian disebutkan alasan yang pertama untuk menggabungkan ya, al-qaulu bitad'ifi hadis Tsauban. Bahwasanya hadis Tsauban yang kita bacakan yang ada dalam kitab kita ini 775 amalan ini hadisnya dhaif. Kata sebagian ulama. Ya. Wa qad 'allala ba'dhum ya fa dha'afa sanadahu biqawi. Bahwasanya ada ilahnya, didoibkan oleh sekelompok ulama hadis. Maka oleh sebab itu mereka mengatakan sanad hadis ini dhaif dikarenakan ada perawi namanya Uqbah bin Alqamah al-Ma'afiri. Nah, Uqbah bin Alqamah al-Ma'afiri ini itu disebutkan bahwasannya dia tersebut dalam masalah perawian itu diragukan dan didoibkan oleh para ulama tersebut. Naam. Kemudian tetapi ada yang membantah. Mengatakan tidak dhaif. Ya. Bahwasannya bi anna rawi Uqbah bin Alqamah wathaqahu katsirun. Kebanyakan para ulama hadis menganggap beliau itu thiqah. Ya. Wa mimman wathaqahu. Di antara ulama yang mensiqahkan menganggap Uqbah bin Alqamah ini thiqah adalah Al-Imam Ibnu Ma'in dan juga Al-Imam An-Nasa'i. Wa man hakama ala riwayatihi bi raddi fa innama huwa idza rawa anhu ibnu. Ya, bahwasanya yang didoibkan oleh para ulama tersebut berkaitan dengan riwayatnya itu jika dari anaknya yang bernama siapa? Muhammad. Jadi Uqbah ini punya anak namanya Muhammad. Muhammad bin Uqbah bin Alqamah. Nah, ini Muhammad ini yang dikatakan oleh sebagian ulama yang dhaif. Nah, ini artinya saling bantah ya, tidak mengapa yang demikian untuk keilmuan. Kemudian selanjutnya untuk menggabungkan dua hadis ini bagaimana caranya? Anna hadits Tsauban fil munafiqin. Nah, yang sebagaimana saya jelaskan tadi di awal bahwasanya tentang hadis yang dibawakan oleh Tsauban itu ini tentang orang-orang munafik. Munafiknya itu bukan munafik kecil, munafik yang akbar, yang besar. Karena munafik yang besar itu, mereka itu kelihatannya berbajukan keimanan dan keislaman. Tapi batinnya, hatinya berbajukan kekufuran. Nah, ini benar, sepakat. Orang yang terdapati dalam dirinya an-nifaqul akbar, maka secara otomatis gugur pahala amal solehnya. Jelas berdasarkan hadis Tsauban tadi. Sedangkan hadis Abu Hurairah tadi itu berkaitan dengan kaum muslimin. Ya, tidak ada menjadi masalah. Bahwasanya kullu umati mu'afan illal ya mujahirun ya illal mujahirin. Setiap umatku tersebut ya itu dimaafkan oleh Allah Jalla wa Ala illal mujahirin, kecuali orang-orang yang melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan di hadapan halayak umat. Nah, jelas sampai di sini Bapak? Pendapat yang pertama tadi mengatakan hadisnya Tsauban itu apa?
dhaif. Tapi dibantahkan diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Ma'in dan juga Al-Imam An-Nasai. Enggak, itu sahih hadisnya. Ya, di situ ada siapa? Ada Alqamah tadi. Itu bukan Alqamahnya yang tidak thiqah, putranya kata Al-Imam An-Nasai yang bernama Muhammad, seperti itu. Oke lah, yang pertama kita enggak ambil. Yang kedua ini masuk akal penjelasannya. Bahwasannya apa? Tentang hadis Sauban itu Rasulullah bercerita tentang siapa? Orang-orang munafik. Ya, yang di hadapan manusia baik banget, khairah banget, subhanallah, ya, enggak ada suaranya sama sekali. Tapi ketika sendirian melakukan maksiat. Nah, itu munafik. Ya, disebutkan di dalam firman Allahu Jalla wa Ala, ya, di dalam surah Al-Baqarah 2 kali ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Ya, subhanallah, ketika berjumpa dengan orang yang beriman mengatakan kita bersama engkau, satu seragam kita, ya kan, seperti itu. Hidayah sakinah kita ini. Nah, subhanallah. Tapi ketika kembali kepada syaitan-syaitan mereka, kepada pemimpin-pemimpin mereka itu yang munafikin, oh enggak, kita cuma istihza, ngolok-ngolok doang, seperti itu, haza, ya, menghinakan mereka. Padahal kenyataannya kita sama. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah juga, wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Nah, seperti itu. Bahwasannya mereka ketika berpisah ya, subhanallah, itu mereka melakukan maksiat, melakukan perbuatan durhaka kepada Allahu Jalla wa Ala. Naam. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, bahwasannya maksud daripada hadis ini yang ada pada halaman 225 itu untuk orang munafik. Munafiknya munafik apa? Besar, bukan munafik kecil. Kalau munafik kecil itu ya di antara kita ada yang melakukannya masih. Contohnya apa? Ayatul munafik salas, tanda kemunafikan. Ini tanda kemunafikan kecil. Itu ada 3. Wa idza haddatsa ya kadzaba. Apabila bercerita, bercakap-cakap, ya, dusta, bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, ingkar. Wa idza tu'mina khana. Ya kan? Apabila dikasih amanah, khianat. Oh, ini banyak kaum muslimin, ya kan? Kita buka TV aja. Hah? Aduh, munafik nih orang nih, ya kan? Tapi munafiknya apa kita bilang? Kecil. Seperti itu. An-nifaqu al-asghar, ya. Tapi yang disebutkan dalam hadis ini apa? Nifaq al-akbar. Taib, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Nah, itu pendapat ya. Yang kedua, bahwasannya maksud daripada hadis Sauban itu tentang orang munafik. Ya, kemunafikannya itu apa? Besar, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan maksud daripada hadis Sauban, idza khalau bimaharimillah, apabila mereka itu terpisah dari manusia, ya, kemudian sikap mereka kepada hal yang diharamkan dan dilarang, itu malah mereka tersebut menghancurkannya, artinya melanggar. Yaqtadi khalwatahum fi buyutihim wahdah bal qad yakunu ma'a jama'atihim wa man ala syakilatihim fal hadisu fihi bayanu khalwatihim bil maharim la khalwatuhum ma'a anfusihim fi buyutihim falaysa haula'i bimu'afin. Maksud yang ketiga ini, hadis Sauban itu tidaklah mengandung kesendirian mereka ketika di rumahnya sendirian, tidak. Bisa jadi mereka itu dengan gengnya, dengan kelompoknya. Iya kan? Subhanallah. Kadang kan memang manusia ini bergrup-grup.
Majelis taklim dia bergrup-grup ya kan, seperti itu. Itu siapa? Perasaan bukan hidayah sakinah itu. Iya memang bukan MT itu. Bukan grup kita, nggak dapat baju seragam ya. Nah, seperti itu ya kira-kira. Itu misalnya ya. Nah, mereka itu kan subhanallah diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala kita ini yang sehati, ya kan? Makanya kan ada istilahnya itu soulmate, teman sehati. Jadi subhanallah mereka itu klop banget tuh kalau ketemu dengan bestinya, dengan soulmate-nya tadi itu. Tapi sayangnya maksiat. Kelihatannya sama kita baik banget, Masya Allah, tabarakallah. Kalau bahasa ibu-ibu, solehah banget, konitah banget. Seperti itu. Tapi ketika ketemu dengan yang soulmate-nya yang sehati tadi, melakukan maksiat sama-sama. Nah maksud dari hadis Sauban itu di situ. Bukan dia sendirian di kamar melakukan maksiat, tidak. Kalau yang sendirian di kamar itu, kata mereka itu mu'afan. Dimaafkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Karena tidak ada ingin tahu orang apa, karena dia tidak ingin ada orang yang mengetahuinya kan, seperti itu. Ya, itu yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis Abu Hurairah, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Ya, setiap umatku tersebut adalah dimaafkan kecuali mereka-mereka yang menampakkan secara dosa, ya, menampakkan dosa itu di hadapan halayak umat, ilal mujahirin. Naam, subhanallah. Jelas Bapak dan Ibu, yang ketiga ini maksudnya yang ketiga ini apa? Dia bukan melakukan dosa sendirian di kamarnya, tidak. Tapi melakukan di kelompoknya, mungkin di rumah juga. Tapi bersama besti-bestinya, soulmate-soulmate-nya tadi itu. Yang sehati tadi sama dia. Melakukan perbuatan apa? Maksiyah. Nah, dikatakan oleh para ulama ya. Waman ala syakilatihim, sesuai dengan sifat dia dan perilaku dia. Fal hadisu fihi bayanu khalwatim bil maharim. La khalwatuhum ma'ampusihim. Bukan dikarenakan dia melakukan perbuatan dosa itu sendirian di rumahnya. Fi buyutihim. Ya, orang ya, yang sifatnya melakukan perbuatan dosa berkelompok, bergrup. Ya, seperti misalnya sama besti-bestinya itu datang ke diskotik, datang ke tempat maksiat. Itulah maksud daripada hadis Sauban ini. Yang bisa menggugurkan pahala amal solehnya. Wal mu'afa alladhi fi hadisi Abu Hurairah alladhi yadhhara lana annahu yaf'alul ma'siyah ghaliba alaihi wahdah. Di dalam hadis Abu Hurairah tadi, setiap umatku itu dimaafkan, itu dia melakukan maksiat itu sendirian. Di kamarnya apa? Sendirian, tidak ada ingin orang yang tahu, ya, seperti itu. Buktinya apa? Rasulullah kan mencontohkan tadi di dalam hadis tadi, ya kan? Bahwasannya Allah Jalla wa'ala telah menutupi itu perbuatan dosa. Ya kan? Tidak ada yang tahu. Tahu-tahu pagi dia cerita, oh saya begini, tadi malam saya melakukan ini, melakukan itu dan seterusnya. Nah, Allah tutup dosa-dosanya, tidak ada yang tahu, dia buka penutupnya Allah Jalla Jalaluh. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini ketika kita ya, mungkin di antara kita ini gugur ke dalam maksiat. Tapi kita yang tahu kita ini melakukan perbuatan dosa cuma kita dan Allah Jalla wa'ala. Cukup kita langsung beristighfar, meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan pakai cerita. Kadang di antara antum, ana tidak tahu antum tersebut dulu negak khamar. Tahu-tahu cerita apa kita dulu kan ini ya. Itu luar biasa tuh orang tadi di depan masjid kita, dia pakai mabuk. Subhanallah. 4 botol lagi yang dia minum, kan seperti itu. Nah antum kemudian nyaut, ya kalau 4 botol sih biasa Sat. Ana dulu 21 botol Sat. Jadi itu namanya apa? Mujahir itu, menampakkan. Hati-hati ya kalau ngomong tentang dosa-dosa itu. Allahu Akbar. Hati-hati. Ya, Allah tutup tuh aibnya, kok dibuka. Akhirnya kan kita jadi nggak enak hati itu. Oh sama aja nih koboi juga dulu nih orang. Kan seperti itu. Atau misalnya saat ya antum sudah kawin dan nikah punya anak dan seterusnya. Tahu-tahu cerita antum itu,
kesian ya tetangga kita itu. Kenapa? Ternyata dia ya subhanallah meninggalnya itu gay, ternyata homoseksual. Ya, dan beginilah cerita ya kan seperti itu. Nah, kemudian dia cerita, ya gay itu memang ada grupnya Ustaz, banyak lah. Kok antum tahu? Iya, anak kan mantan gay. Hah? Kita kan kaget, iya kan? Ya Allah, anak dipegang-pegang tadi. La haula wala quwata illa. Kan jadi setiap kali cipika-cipiki kita kan jadi ketakutan. Iya kan? Udah jangan cerita deh. Allah tutup sudah itu. Kenapa antum buka? Enggak Ustaz, ana udah tobat Ustaz, ana udah tobat. Iya, cuma ada tersembunyi nanti di pikiran ana. Setiap kali selamat sama ana, ya Allah. Kok diremas-remas tangan ana ini? Kan kita jadi curiga. Jelas ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sudahlah, jangan diceritakan. Masa lalu itu jangan sudah ya. Allahu Akbar. Tidak boleh ya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Kecuali kalau misalnya maksudnya untuk menikah. Kita cerita ya, artinya kamu tentu tahu ini. Supaya nanti ketika sudah masuk di dalam pernikahan tersebut, bahwasannya suaminya sudah tahu, istrinya sudah tahu bahwasanya kondisi dia dulu begitu. Termasuk kan ada duda melamar seorang perempuan. Nah, wajar dong perempuan itu nanya, ya bercerainya kenapa? Apa sebabnya? Oh enggak, ya sebabnya ini. Alasannya masuk akal yang diceritakan itu. Ya kan, artinya nanti ketika ke depan, antum sudah fair-fairan bahwasanya ya beginilah kondisinya. Ya, subhanallah, inti terima, anti terima, ahlan wa sahlan, enggak terima enggak apa-apa. Banyak kok perempuan yang lain kan seperti itu. Nah begitu pun juga sebaliknya ketika misalnya perempuan tersebut ditanya oleh calonnya itu. Ya fair-fair aja, buka apa adanya seperti itu. Kenapa sebab bercerai dan seterusnya. Enggak ada masalah yang besar sih. Cuma kebetulan di betisku itu ada tanda hitam. Subhanallah. Ketika malam pertama tersebut ya suami anak itu lihat. Dia murka, marah. Akhirnya besoknya diceraikan. Oh itu doang, ya Allah. Kan bisa dihilangkan itu. Iya, itulah sudah. Laki-laki begitu Ustaz, banyak egois. Oh iya, saya juga laki-laki Kak. Nah seperti itu. Nah. Allahu Akbar. Nah itu kan diceritakan. Kenapa enggak? Artinya bukan kita, ya artinya karena orang mau menikah. Supaya nanti ketika sudah berumah tangga itu, ya artinya tidak ada yang sesuatu yang ditutup-tutupi kan. Seperti itu. Wajarlah ya calon antum menanya kepada antum kerjaannya apa ya oh kayak kerja di sini. Bagus, ceritakan, jangan oh enggak itu masalah privasi anak, anti nggak boleh tahu ya. Subhanallah, buat apa menikah seperti itu ya kan, buat apa menikah kalau misalnya nggak boleh tahu seperti itu. Wallahu alam bisawab. Termasuk nih bapak-bapak nih, tanah bapak tuh di mana aja ada. Rumah bapak ada di mana aja. Termasuk anak bapak ada di mana aja itu. Karena banyak yang ketahuan Allahu Akbar meninggal. Ya, sohib kemarin. Enggak ketahuan. Ternyata yang kita tahu kan oh anaknya sekian. Ternyata lebih daripada itu. Ketika dia meninggal, subhanallah, ada 3 perempuan. Ya, perempuan yang pertama nenteng anak 5. Perempuan yang kedua nenteng anak 3. Perempuan yang ketiga nenteng anak 2. Ini kan istri yang di sini nangis apa semua. Subhanallah. Kemudian anaknya ngasih tahu, "Mah, ada tamu yang enggak diundang takziah juga." Siapa? Udah mama lihat lagi deh, aku enggak tegang ngomongnya. Subhanallah. Ketika dilihat, anti-anti ini siapa? Tahu enggak kakak yang kajian di Masjid Hidayah Sakinah yang pakai cadar, itu aku. Sama ini juga, yang kajian di situ yang dekat juga, itu aku. Iya kan? Tapi kita kena berjauhan, enggak. Nah, aku ini istri yang kedua beliau. Sedangkan aku istri yang ketiganya. Sedangkan aku istri yang keempat. Langsung yang tadinya nangis,
Bisa menguatkan, nggak nangis lagi. Dia masuk lagi ke rumah. Karena nggak ketahuan sama istrinya. Yang tadinya nangis sedih banget. Yang tadinya abang, udah macam-macam, my sweetheart apa enggak. Lu bangun enggak? Sebentar aja lu bangun. 1 menit aja. 1 menit, kapan lu kawinnya? Kapan ya melakukannya itu ya? Setaunya kan baik banget, rapi banget, malam ada di rumah, maghrib sudah di rumah, keluar pagi-pagi jam 7. Rupanya dipikir istrinya kerja, ternyata kerjaannya yang lain. Seperti itu, nah. Jelas ya? Nah, bapak-bapak jangan antum ini sudah berani aja lah sudah sampaikan. Jangan nanti pas meninggal kesian. Ya, terutama istri antum yang paling duluan yang dikawini itu. Jangan diam-diam. Antum diam-diam itu kan menganggap itu aib, dosa kan, padahal enggak. Karena takut sama istri doang kan. Kalau ketahuan, ya perang dunia 17 nih Sat. Ya Allahu Akbar. Terserah antum. Paling tidak antum itu menginfokan kepada orang yang menjadi kepercayaannya antum. Ya Ustadz, ana gak mau jadi saksi. Ana gak mau, jangan dibawa-bawa. Ya, soalnya ada di MT Hidayah Sakinah, ana gak mau. Itu semua kakak-kakak ana semua gak mau. Jangan cari yang lain aja. Ya, jangan dilibatkan kita. Antum enaknya aja, kita yang sakitnya nanti. La haula wala quwata illa billah. Waktu kawin gak pakai melapor, sekarang pakai melapor. Nah itu Pak, antum gentle aja Pak. Jangan disembunyi-sembunyikan itu. Makanya kalau antum gak siap, udah. Cukup dengan yang satu. Kan seperti itu. Ya, Pak in khiftum fawahidah. Kalau takut dalam artian tidak bisa adil. Ini kan gak adil jelas. Gak adil. Makanya termasuk juga itu kita katakan orang yang kawin yang kedua, ketiga, kawin siri katanya kan. Meskipun sah secara agama, tapi dia berdosa. Kenapa? Itu istri yang kedua, ketiga gak ada legalitasnya dari pemerintah. Kenapa? Kok dosanya dari mana Ustadz? Tidak taat kepada pemerintah. Iya dong, kita kan bicara wajib taat. Masalah kawin gak ada taatnya tuh. Iya dong, ya udah deh kita bongkar aja sekarang di sini. Nah seperti itu. Tapi Ustadz, teman inti, ibu kan begitu kadang. Ya saya... Ya, subhanallah, none of your business, ya bukan urusan kita sudah itu. Nggak tahu, cuma kita kan menyampaikan ilmu saja. Nah itu maksud saya, antum itu Allahu Akbar, tolonglah sesuatu yang menjadi rahasia antum itu ceritakan. Buat apa fungsinya istri itu? Istri antum solehah banget, baik. Ajak jalan-jalan, istri itu senang loh diajak. Ya, mami, ya manggilnya mami ya nggak apa-apa ya. Ini tanah kita nih, nah tanah. Itu yang di situ, itu juga. Nah nanti itu rencananya nih, ini tanah ini kita wakafkan buat pemakaman. Nanti kita kubur, nanti meninggal di sini. Nah, subhanallah, kita cerita. Nah ini rokok nih, ada 5. Ini punya kita juga nih, alhamdulillah. Istri tambah sayang gak Pak? Tambah sayang apa tambah benci sama kita? Sayang dong. Coba kalau antum sembunyi-sembunyikan itu. Subhanallah. Istrinya jadi curiga juga, ini banyak fulus nih laki-laki. Cuma bakhil nih orang. Subhanallah. Benar loh Pak, didoakan oleh istri antum. Fulus antum gak berkah. Pernah kejadian. Bukan di kajian sini. Subhanallah. Ngitung fulus aja, kunci kamar. Subhanallah, ketok-ketok. Langsung dirapikan lagi. Lagi ngapain? Gak ngapain. Kok pakai kunci kamar? Suatu hari si suami lupa kunci kamar. Lagi ngitung. Pas buka, ketahuan ya. Lagi ngitung fulus, enggak ada apa-apa. Yang kemarin juga gitu. Terucaplah dari mulut istrinya. Semoga enggak berkah fulus ente, kata dia. Ya, karena bakhil sama istri. Istri enggak boleh tahu. Subhanallah, 3 bulan setelah itu bangkrut bisnisnya Pak. Istri yang terzolimi kan doanya paten banget itu. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, wallahu a'lam bissawab ya, jelas. Nah, itu maksud yang ketiga ya, Bapak dan Ibu. Jadi maksudnya yang pertama bisa jadi hadis ini dhaif, tapi dibantah oleh sebagian ulama. Pendapat yang paling kuat itu orang-orang munafik. Pendapat yang ketiga itu adalah bahwasannya mereka bukan melakukan sendirian di kamarnya, tapi sama soulmate-nya, berkelompok-kelompok.
tapi yang memang suka melakukan maksiat, sehati banget dia dalam melakukan perbuatan maksiat tadi itu. Nah, itu penjelasan dari para ulama tentang masalah hadis ini. Nah, kalau memang begitu, orang munafik, terutama syirik besar kita katakan, nifak besar, itu jelas bahwasannya amal solehnya itu rontok, ya, karena dia ada kekufuran di dalam kolbunya tersebut, di dalam hatinya, sehingga membuat amalannya tersebut ya tidak diterima oleh Allahu Jalla wa Ala. Naam. Tayyib, itu penjelasan daripada hadis ini. Jelas Bapak Ibu tentang hadis ini? Jadi yang pertama itu kita katakan syirik besar, itu penggugur amalan. Yang kedua, penggugur amalan juga adalah kemunafikan, an-nifaqul akbar, kemunafikan yang besar kita katakan. Itu juga kita katakan penggugur dari amal soleh, pahala amal soleh. Naam. Taib, kemudian yang ketiga ya berkaitan dengan penggugur pahala amal soleh kita adalah bersikap zalim kepada saudara sesama muslim. Bersikap zalim kepada saudara sesama muslim. Itu ada pada halaman 226 sampai halaman 227. Ya, pada hadis nomor 177 dan hadis nomor 178 ini berkaitan dengan orang yang bangkrut. Disebutkan di dalam hadis ya yang sahih ya, sebelum kita masuk kepada hadis ini, dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dengan dosa kezaliman. Karena dosa kezaliman itu merupakan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, iyyaka wadz-zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Waspada kalian terhadap dosa kezaliman. Karena dosa kezaliman itu adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Nah, maksud kegelapan di sini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, itu ada dua macam. Ada dua jenis. Bisa diartikan yang pertama sesuai dengan tekstualnya. Kegelapan dalam artian tidak ada cahaya sama sekali. Pada hari kiamat nanti orang-orang yang berbuat zalim akan terjebak dalam kegelapan yang nyata. Sebagaimana orang-orang yang beriman akan diberikan cahaya oleh Allah Jalla wa Ala, sehingga memudahkan langkah kaki mereka untuk menuju jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Hal itu diisyaratkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-12, kemudian surah At-Tahrim surah yang ke-66 ayat yang ke-8. Disebutkan di dalam surah Al-Hadid ayat 12, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Pada hari itu engkau melihat orang yang beriman, baik laki ataupun perempuan, yang cahaya mereka bersinar di hadapan mereka dan termasuk bercahaya di sebelah kanan mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, good news, kabar gembira buat kalian, bagi kalian surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, jadi semakin sempurna cahaya orang beriman, maka semakin mudah mereka tersebut melangkahkan kaki mereka menuju jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Berbeda dengan orang yang zalim. Dia mukmin, dia muslim, beramal soleh, tapi deman melakukan kezaliman. Lisan gak terjaga, fisik gak terjaga,
ingat ya Bapak Ibu, kriteria muslim itu apa sih? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, orang muslim itu kriterianya adalah yang dimana muslim yang lainnya merasa selamat dari lisannya dan tangannya. Kalau kita bersikap zalim dengan lisan kita saja, suka fitnah, suka mengadu domba, ya, suka nyinyir, ngomong ketus sampai menyakitkan hati, subhanallah. Hati-hati, ada perhitungannya di sisi Allah, zalim. Ingat gak ibu-ibu, ada seorang perempuan yang kelihatannya multazimah banget, ya, solehah banget, qonitah banget, ya, hafizah banget, sholat tahajud, qiyamul lail tiap malam. Kalau kita ini sudah tahajud, qiyamul lail, jangankan sholat wajib, sholat sunnah yang lainnya sanggup untuk kita kerjakan. Puasa sunnahnya Masya Allah, rajin juga. Kalau orang sudah puasa sunnah, puasa wajib pasti dikerjakan dong. Ya, subhanallah, suka bersedekah bahkan, suka berinfak. Tapi satu kelemahannya apa? Wa filisaniha salitatun lijariha. Tapi lisannya ya Rasulullah pedas banget untuk tetangganya. Salito itu pedas. Ngomong nih, aduh nyakitkan hati banget nih orang, ya Allah. Allahu Akbar. Ya. Nah, kemudian ditanya gimana nanti di akhiratnya nih perempuan? Kata Nabi, la khaira fiha. Ini perempuan gak ada baiknya. Hiya finnar. Perempuan tersebut masuk ke dalam siksa api neraka. Tapi ada perempuan yang kedua. Ya, dia puasa, dia sholat sunnah tapi tidak sehebat daripada perempuan yang pertama. Salat wajib selalu dikerjakan. Puasa Ramadan dia kerjakan. Ya, puasa sunnah on and off, kadang puasa kadang kagak. Ya kan, seperti itu. Kemudian selanjutnya bersedekah juga, tapi sedekah yang biasa. Bersedekah dengan apa? Susu kambing paling banter begitu doang. Seperti itu. Allahu Akbar. Cuma dia lisan jaga banget tuh. Ya Allah, menyakitkan hati. Allahu Akbar. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu saya juga takut nih. Ibu-ibu terutama, saya bilang tua itu tersinggung gak sih Bu? Saya minta maaf ya. Cuma saya bilang muda juga saya dusta ya kan, seperti itu. Nah, serba salah saya ini. Jadi bilang ibu-ibu aja ya kan, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang tersinggung, saya minta maaf ya. Makanya kan di akhir daripada kajian, maaf lahir batin ya. Kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Takut juga, takutnya ini si Ustadz ketus banget ngomongnya ya. Kita dibilang tua, temannya kan melongok. Emang lu masih muda, kan begitu. Allahu Akbar. Ya walhasil kita katakan, ya artinya kalau ada ucapan yang gak bagus atau ucapan yang agak menyinggung sedikit, ya atau agak mengena di hati, ya mohon dimaafin dan seterusnya. Karena takut kita, takut ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi ibu-ibu tahu kok, saya bercanda bilang dia tua gitu loh, enggak sungguhan. Seperti itu. Dan memang meskipun kenyataannya tua ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, itu kegelapan. Jadi jalannya untuk ke surga itu berat. Ya. Apalagi melewati sirat itu kan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada juga yang mengartikan kegelapan di sini maksudnya ya, dia akan disusahkan untuk masuk ke dalam jannah. Berat betul ya, kesulitan-kesulitan yang akan dia hadapi di padang mahsyar kelak. Hati-hati jika kita bersikap zalim, kesusahan, kesulitan yang teramat banyak yang akan kita dapatkan. Waliyadzubillah. Dan tidak sampai di situ saja, akibat daripada kezaliman tersebut, itu yang membuat dia tersebut pahala amal salehnya tersebut apa? Diambil oleh pihak yang dizoliminya. Nah, makanya dalam hadis ini, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau, atadruna manil muflis? Tahu enggak kalian siapa yang bangkrut itu? Siapa yang pailit itu? Ya, sahabat dengan polosnya menjawab, dipikir bangkrut yang di dunia. Al-muflisu fina ya Rasulullah ma la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di kalangan kita itu yang tidak punya dirham, yang tidak punya dinar,
yang tidak punya aset, nggak punya barang sama sekali, tidak punya fulus, bangkrut itu. Bukan di dunia, yang dimaksudkan oleh Nabi bangkrut di akhirat kelak. Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wasiyamin wazakatin. Ya, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, orang yang datang pada hari kiamat kelak dengan pahala ibadah salat, membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, bahkan yang lainnya, membawa pahala haji, umrah, pakai hijab dan lain sebagainya, membawa pahala kajian di MT Hidayah Sakinah. Nah, tapi bersamaan dengan itu dia pernah mencaci maki orang, dia pernah memfitnah orang, ya, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Pernah juga wa akala mala hadza, pernah memakan hartanya manusia dengan jalur yang haram, pembagian warisan tidak benar, ya, harta saudara bagi-bagikan itu. Ingat ya Bapak, pada prinsipnya bersaudara-bersaudara, sedarah-sedarah, sekandung-sekandung. Cuma fulus tidak bersaudara. Jadi bagikan warisannya itu. Ingat, bagikan, segera itu. Nah, daripada antum bangkrut nanti di akhirat kelak. Nah, kemudian wasafaka dama hadza, membunuh orang, memukul orang, ya, wa daraba hadza. Fayu'ta hadza min hasanati, diambillah pahala amal saleh orang yang zalim tadi untuk diberikan kepada orang yang dia zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau sekiranya pahala amal solehnya itu habis, maka apa yang terjadi? Ini yang na'udzubillahnya. Ya, habis nih sebelum selesai kezaliman dia tadi. Ya, qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum. Diambillah dosa orang yang dizalimi tadi untuk diberikan kepada orang yang zalim tadi. Ya salam. Ya sudah ya Pak. Gimana? Fulus sudah dibayar sama dia? Enggak, sudah Ustaz. Ana tagih dia lebih galak daripada aneh. Ana datang ke rumahnya, diusir oleh anjingnya Ustaz. Ana ketemu dicuekin kayak enggak kenal orang. Subhanallah. Habis gimana? Ya sudahlah. Ya Allah Maha mengetahui Ustaz. Ya nanti perhitungannya di akhirat aja. Gampang. Berbesar hati. Subhanallah. Istrinya yang menangis malah. Enggak, bukan apa-apa Ustaz. Ini suamiku memang Masya Allah baik banget sama orang. Akunya yang gak kuat. Memang Bapak ngasih pinjaman sama dia berapa piutang? 5M Ustaz. Oh iya, Ana juga gak kuat Pak. Kayak sama istri antum kalau begitu. Ana pikir cuma 1 juta 2 juta tadi. 10 juta 20 juta. 5M Tat. Ya Allah. Ya udah tagih lagi deh Pak. Nah seperti itu. Lah iya dong. Daripada antum nanti ujung-ujungnya pingsan mendadak atau pasang ring mendadak ya. Sudah ya tagih lah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu juga perlu diketahui. Dosa sama manusia itu secara umumnya tidak terampuni. Kecuali kalau yang dizolimi tadi itu memberikan maaf kepada kita. Makanya pada halaman 227, subhanallah, disebutkan kan di dalam hadis ini, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah juga. Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in. Barang siapa yang menzalimi saudaranya, baik menjatuhkan kehormatannya seperti ghibah atau kezaliman yang lainnya, ngambil fulus orang tanpa jalur halal, falyatahallalhu minhul yaum, maka hari ini minta dihalalkan. Ya qabla ayyakuna dinarun wala dirhamun, sebelum nanti ya datang suatu hari yaitu hari kiamat, dinar dan dirham tidak berlaku, dolar ya, kemudian berkaitan dengan euro tidak berlaku, maka minta dihalalkan sekarang ini. In kana lahu amalun saleh ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau sekiranya orang yang zalim ini punya amal saleh, maka diambil pahalanya sesuai dengan kadar kezalimannya. Wa illam takun lahu hasanatun, kalau sekiranya orang yang zalim tadi tidak punya kebaikan, tidak punya pahala, ukhidha min sayyiati sahibihi,
Fahumila alaihi. Maka diambilkanlah dosa orang yang terzalimi tadi untuk dipikul oleh orang yang zalim. Tenang Bapak, sabar. Ya, kalau toh dia itu punya pahala, pahalanya akan dia transfer secara tidak langsung. Naam. Kemudian kalau toh dia tidak punya pahala, dosa kita transfer kepada dia. Tenang aja. Makanya subhanallah ketika kita kadang kesal juga kalau ada yang melapor, saat inti digibahin loh sama ibu-ibu. Oh, ibu-ibu yang di mana? MT Hidayah Sakinah, nggak apa-apa. Dia tante-tanteku, bibi-bibiku, anti-antiku, ya kelas. Nggak apa-apa, itu wujud sayangnya dia kepada keponakan. Sudah biarin aja. Ustaz nggak ingin tahu nih set gibahnya ibu-ibu, enggak deh. Daripada sakit hati nanti. Ibu-ibu demen ya melaporkan begitu. Sudahlah, ya kan? Nggak udah. Kalau kita ini suka perhatian dengan omongan-omongan orang, kita nggak bakal maju Bapak Ibu. Gak bakalan kita itu sanggup melangkahkan kaki kita. Kepikiran terus omongan dia. Ya Allah, anak diomongin nih. Akhirnya kan gak bisa tidur kan Bapak Ibu. Kalau gak bisa tidur kan otomatis kan badan sakit-sakit kan. Kalau sakitnya lama bisa koit tuh. Ya kan seperti itu. Habis memikirkan orang. Makanya sudahlah ya Allah. Ya apalagi kita sebagai ustadz. Telinga harus seperti telinga gajah, tebal. Hati harus kuat. Jangan baperan. Kalau bapak kan jangan jadi ustadz deh, subhanallah. Ustadz digibahin ibu-ibu, ustadz benar bu poligami lagi? Ya Allah ya Rob, demen ya ibu-ibu ya. Kagak bu, kagak. Awas loh ustadz ya, awas loh ya ustadz. Kalau dengar ya, awas kalau anda dengar. Iya mami, iya tante ya, iya bunda. Apalagi sudah ya kan? Wallah ustadz, wallah, ya Allah ibu-ibu astagfirullahaladzim. Kenapa pakai wallah begini? Subhanallah, istri saya nggak terkaget-kaget, sering dipitnah begitu. Subhanallah, kalau toh benar, emang kenapa? Kan begitu. Subhanallah, Allahu Akbar. Demen ya, dan itu yang gibahin murid sendiri kadang. Nah, Allahu Akbar. Hati-hati, dusta, fitnah, ya. Itu yang bisa menggugurkan apa? Pahala kita, pahala sholat kita, pahala hijab kita, ya kan? Gugur. Kok baik banget, Masya Allah kajian sampai sehari 3 kali. Luar biasa ibu-ibu ini. Masya Allah kalah laki-laki. Laki-laki paling bantar sepekan sekali. Seperti itu. Kalaupun misalnya ada yang setiap hari datang ke kajian mungkin dia retired. Atau pembisnis hebat yang tinggal nunggu fulus datang ke rumahnya kan seperti itu. Kalau ibu-ibu sehari 3 kali kayak minum obat. Subhanallah. Tapi memang kadang gak masuk tuh. Subhanallah makanya wajar bapak-bapak kalau perempuan itu lebih banyak kajian. Karena masuknya lambat ilmu itu. Nah seperti itu. Makanya terus diingatkan. Kalau bapak-bapak kan cepat. Oh paham ini seperti itu. Iya kan bu? Nah ya aja lah udah. Nah. Jangan tersinggung ya. Nah. Maafin ya. Nah. Takut gugur pahala amal soleh kita. Tapi kalau nggak disinggung ini. Allah Akbar kadang lupa dia. Nah, maka disebutkan di dalam hadis nih ya. Hadis ini memang diperdebatkan. Tapi kata Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, ini bersesuaian dengan hadis-hadis yang lain. Ya, hadisnya berbunyi seperti ini. Ya. Dikatakan oleh Allah dikatakan di dalam hadis qudsi dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, ad-dawawinu indallahi salasatun. Catatan dosa di sisi Allah ada 3 catatan. Yang pertama, diwanun la ya'bahullahu bihi syai'an. Pertama catatan dosa yang Allah Jalla wa'ala tidak pedulikan sama sekali. Yang kedua, wa diwanun la yatruqallahu minhu syai'an. Ya, catatan dosa yang kedua adalah catatan dosa yang tidak ditinggalkan oleh Allah Jalla wa'ala sama sekali. Pasti diazab, itu berkaitan dengan dosa syirik. Ya, wa diwanun la yaghfirullahu. Yang ketiga adalah diwan yang dimana catatan dosa yang Allah Jalla wa Ala tidak mengampuninya. Yang kedua itu adalah catatan dosa yang Allah tidak tinggalkan. Ini berkaitan dengan dosa kita kepada makhluk. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan dosa syirik, terutama syirik besar. Fa amma diwanul ladzi la yaghfiruhullah fasyirku.
Adapun catatan dosa yang Allah tidak mengampuninya, yaitu syirik. Yaitu apa? Syirik besar yang dibawa mati. Termasuk dosa kekufuran. Kekufuran yang dibawa mati. Seseorang meninggal dunia dalam kondisi Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, itu dosa tidak diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Jelas? Nah, termasuk ada dari kalangan kaum muslimin yang meninggal dunia dalam kondisi membawa syirik besar. Itu yang termasuk juga yang tidak diampuni. Syirik besar ya. Syirik besar yang dibawa mati. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah An-Nisa. Surah yang keempat. Ayatnya ayat 42 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, surah An-Nisa ayat 42 apa 46 ya? Coba lihat surah An-Nisa kalau ayat 116-nya benar. Surah An-Nisa ayat 42 apa 48? Cepat, hurry up, quickly. Hah? 48 ya? Sahih 48, benar. 42, oh salah ibu-ibu ini aja berikhtilaf sudah. 6, apalagi yang lainnya. 42 saya benar ya. 48, 42 apa 48? 48. Saya ragu 42 apa 48? 48 ya, surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sahih Bapak-bapak 48? Karena segala keputusan itu kan dari pemimpin rumah tangga, yaitu laki-laki. Benar Pak? 48? Bapak lambat banget, loyok banget jadi laki-laki ya. Sahih? 48. 48 dan ayat 116 ya. 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, itu tidak diampuni itu, syirik besar dibawa mati. Nah, kemudian wa ammad diwanul ladzi la ya'bahallahu bihi syai'an fa dzulmul 'abdi nafsahu fima bainahu wa baina rabbih min saumin ya min saumi yaumin tarakuhu aw salatin tarakaha. Ya, adapun yang kedua, catatan dosa yang sama sekali tidak dipedulikan oleh Allah Jalla wa Ala sama sekali adalah berkaitan kezaliman seorang hamba yang dia lakukan untuk dirinya sendiri. Ya, yang dimana itu hubungannya antara dia dengan Tuhannya, dengan Allah Jalla wa Ala. Seperti misalnya meninggalkan puasa, tidak berpuasa Ramadan, atau tidak melaksanakan ibadah salat. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa yang seperti ini dan tidak menganggapnya ya jika Allah Jalla wa Ala mengkehendakinya. Nah, adapun yang ketiga yang tidak bakalan ditinggalkan oleh Allah Jalla wa Ala dosa ini, pasti dihukum. Apa itu? Ya, wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an. Adapun catatan dosa yang tidak ditinggalkan Allah sama sekali, yaitu kezaliman seorang hamba yang dia lakukan kepada orang lain. Tidak ada jalan keluar kecuali adalah qisas, dihukum dengan hukuman yang semisal atau yang sepadan. Wa amma diwanul ladzi la yatrukullahu azza wa jalla minhu syai'an fa dzulmul ibad ba'dihim ba'dha al-qisasu la mahalata. Kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lainnya, Allah tidak bakalan tinggalkan. Ya, tidak akan Allah Jalla wa Ala tinggalkan, tidak ada jalan keluar kecuali dengan apa? Qisas. Dihukum dengan hukuman yang semisal atau yang sepadan. Nah, hati-hati makanya na'udzubillah ya, jangan sampai kita itu menjadi orang yang bangkrut. Maka oleh sebab itu Allah Jalla wa Ala mudah mengampuni seorang hamba jika dosa itu antara dia dengan Allah. Ya, kita melakukan perbuatan dosa seorang diri tadi di kamar kita, mudah. Astaghfirullah wa atubu ilaih, diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Tapi berbeda halnya jika dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain. Maka pada dasarnya orang tersebut tidak akan dimaafkan. Ya, karena orang yang telah dizalimi pada hari kiamat kelak sangat membutuhkan timbangan amal kebaikan.
Mereka toma untuk mencari pahala. Betul-betul berusaha mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Amal kebaikan tersebut jika ditimbang akan mempengaruhi keselamatan dia dari neraka jahanam dan mempengaruhi tinggi derajatnya dia di surga. Karenanya pada hari kiamat kelak setiap orang akan rakus dengan kebaikan dan pahala. Bahkan ingin mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, kita tutup kajian kita ini dengan ungkapan dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala, beliau berkata seperti ini. In laqita Allah Ta'ala bisab'ina dhanban fima bainaka wa bainallahi Ta'ala ahwanu 'alaika min an talqahu bidhanbin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Ketika engkau meninggal dan kelak berjumpa dengan Allah dengan membawa 70 dosa, yang dimana 70 dosa tersebut itu kezaliman dia kepada dirinya sendiri, yang dimana itu urusan dia dengan Allah Jalla wa'ala. Itu lebih ringan bagi engkau, bagi anda, daripada anda berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala dengan membawa satu dosa antara anda dengan hambanya Allah Jalla wa'ala. Kita pernah ngambil tanah orang, subhanallah, kita pernah ketus dengan orang sehingga menyakiti hatinya orang. Kita pernah memukul orang hingga pingsan. Kita pernah meludahin orang. Allahu Akbar. Bukan karena bersin ini memang ludah yang dia itu. Dan itu kan lambang menghinakan orang. Pernah mencaci-caci maki orang di hadapan halayak manusia. Hati-hati. Hati-hati yang demikian. Subhanallah, 70 dosa. Itu antara kita dengan Allah. Berkaitan dengan zalim kita kepada diri sendiri. Dan itu urusannya antara kita dengan Allah Jalla wa'ala. Itu sangat mudah untuk Allah Jalla wa'ala ampuni. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hamba, antara kita dengan kita, antara manusia dengan manusia, wal'iyadzubillah. Termasuk ya Bapak, antum dengan istri antum, itu hamba dengan hamba. Termasuk ya Ibu, subhanallah, anti dengan suami, seperti itu. Sudahlah kita berbuat baik dengan manusia ini. Jaga lisan, jaga perbuatan fisik, jangan suka komentar tentang urusan orang lain. Subhanallah, kalau kita ingin selamat ya Bapak Ibu, jangan suka ngurusin orang. Jangan suka ngurusin orang. None of your business, bukan urusan Bapak Ibu itu. Dia mau ngapain? Kecuali kalau berkaitan dengan dakwah. Di hadapan kita dia maksiat, mau tidak mau kita tegur dia, kita nasihati. Kecuali kedua mata kita ini melihat dia melakukan maksiat, itu lain cerita. Kalau cuma katanya, khalas. Jangan sudah. Ibu-ibu ini mazhab ibu-ibu nih, demen banget ngurusin. Katanya itu berantem ya sama suaminya. Iya, aku juga dengar. Nanti habis kajian datang ke rumahku kita kupas tuntas nanti Wah, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. La haula wala. Naam, jangan sudah Bu. La ilaha illallah. Nah, jadi kesimpulannya yang menggugurkan pahala amal soleh kita, pertama syirik Yang kedua nifak, kemunafikan. Terutama an-nifaqul akbar. Yang ketiga zalim kepada orang, zalim kepada kaum muslimin, kepada saudaranya. Itu juga menggugurkan apa? Pahala amal saleh Naam. Itu menggugurkan pahala amal saleh kita. Nah, itu berkaitan dengan kesimpulan dari kitab ini Adapun tambahan, waspada terhadap sikap bergantung dengan kasih sayang Allah tanpa beramal. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih dan seterusnya. Iya benar, tapi jangan terlalu kita katakan ta'alluq dan terlalu tergantung dengan itu. Subhanallah, Allah memang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi juga Allah syadidul iqab. Allah Maha keras siksanya, sangat pedih azabnya kan, seperti itu. Nah, kemudian kita yang pernah berlumur dengan dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah, terus meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala, dosa apapun.
Hatta kita pernah berbuat dosa syirik sekalipun, ya minta ampun kepada Allah Jalla wa Ala. Bukankah dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 53, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Wahai, katakanlah wahai Muhammad, ya katakanlah kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang berlumukan dengan dosa, janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah Jalla wa Ala. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala Maha mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang. Ya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab summa la tunsarun. Sebelum kita meninggal dunia, kembalilah kepada Tuhan kalian, kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Kemudian berserah dirilah kepada Allah Jalla wa Ala sebelum datang azab kepada kalian. Kemudian kalian tidak dapat ditolong lagi. Minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan itu dikuatkan juga ya di dalam firman Allah Jalla wa Ala yang lainnya. Ya, jangan berputus asa dalam surah Yusuf surah yang ke-12 ayat 87. Jangan berputus asa. Saya tahu ibu-ibu pernah kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir, sulam alis, mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Ya kan, dosanya dua kali kan. Pertama dosa karena mengerok alis dan potong bulu mata, sulam bibir dan sulam alis. Dosa yang kedua kan buang-buang fulus kan, seperti itu. Ya, kita tahulah itu. Ya, itu bukan off the record lagi, on the record itu kan, seperti itu. Maka oleh sebab itu bertaubatlah, taubatan nasuha, ya, seperti itu. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu dirangkai dengan 3 sifat atau 3 kriteria. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? An-nadam, rasa penyesalan. Kenapa sampai melakukan perbuatan itu dosa? Yang ketiga apa? Kita katakan yaitu ya al-azam, tekad bulat untuk tidak mau lagi untuk melakukan perbuatan itu, perbuatan dosa besar. Allahu akbar. Nah, ya, hati-hati jangan sampai berbuat syirik, jangan sampai ada kemunafikan juga dalam diri kita, dan yang paling berat jangan sampai zalim. Ya, jangan sampai zalim. Ya, ingat ya, dosanya orang yang doanya orang yang terzalimi itu mustajab. Ya. Disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, inna da'watal mazlum mustajabatun. Sesungguhnya doanya orang yang teraniaya itu mustajab. Hati-hati yang demikian. Jangan sampai bersikap zalim. Baik zalim lisan ataupun zalim perbuatan fisik. Termasuk mengambil harta benda orang. Ya. Kata Nabi, maniktata'a haqqum ri'in muslim biyaminihi. Barang siapa yang merampas harta seorang muslim dengan sumpah palsunya. Demi Allah itu memang harta anak. Demi Allah sudah dikasih fulusnya. Padahal belum. Faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Maka Allah mewajibkan dia untuk masuk ke dalam neraka dan mengharamkan buatnya surga. Faqala lahu rajulun, ada seseorang sahabat laki-laki bertanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Meskipun itu sedikit, subhanallah. Waktu di kajian, ibu-ibu panitia sudah ngasih tahu, tolong ya ibu-ibu, jangan ngambil makanan dulu sebelum kajian selesai. Nanti ada waktunya season yang kedua, jam 11 tepat atau jam 11 lewat 10 menit. Ya, karena terkadang ustadz yang di hari Selasa pekan kedua itu agak memanjangkan kajiannya 10 menit atau 15 menit. Nah, seperti itu. Nah, jadi tolong ya izin dulu. Nah, ternyata ibu itu entah kelaparan atau apa ya, belum sarapan. Tanpa sepengetahuan panitia ngambil kue yang ada yang diletakkan di belakang masjid ini. Subhanallah. Bahkan maaf menyediakan kantong plastik ya. Subhanallah. Allahu akbar. Bukan kajian di sini, kajian tempat lain. Nah. Ini enggak mata susah berkhianat ya. Subhanallah Allah. Ya Allah, tuh ibu kenapa tuh? Subhanallah, penitia ada yang berani. Buat apa bu? Sedekah. Ya Allah, sedekah. Sedekah tuh pakai fulus kita sendiri. Bukan ngambil hasil kajian dari kue-kue kajian atau makanan-makanan dari kajian. Enggak. Nah, kita mah sedikit Ustaz. Subhanallah. Cuma kue cucur 1 yang aku makan waktu itu.
Meskipun sedikit kata Nabi. Meskipun cuma setangkai pohon arak. Ya, itu pohon siwak itu. Nah, sedikit nggak ada artinya itu. Tapi itu termasuk kezaliman. Allahu Akbar, hati-hati. Ya, man zalama kida sibrin minal ardi uwiqahu min sab'ina ardin. Bang siapa yang pernah zalim ya mengambil sedikit dari tanahnya orang, rumah dibangun rumah, hati-hati. Apa ya bahasa itu? Tekakat. Ya, tekakat itu ambil sedikit dari tanah orang itu. Kita bangun gak sengaja. Ternyata tembok kita itu nempel sedikit di tanahnya orang. Kita nggak minta halal dari tetangga kita tadi. Hati-hati. 7 lapis tanah ini akan dikalungkan di leher kita. Hati-hati. Apalagi secara zalim dia ambil. Nggak apa-apa udah. Ya, zalim ngambil tanah orang. Nauzubillah. Jelas bermasalah itu sertifikat tetap aja dibeli. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hati-hati. Nah termasuk juga contoh kezaliman apa? Punya fulus, punya utang, tapi nggak bayar-bayar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak hati-hati pak, antum punya utang segera dibayar. Ibu-ibu juga punya utang segera dibayar. Jangan sampai pahala amal soleh kita yang diambil nanti di akhirat kelak. Dan orang yang punya fulus, ya, tapi dia nggak mau bayar utangnya, ngulung terus, tagsok. Hati-hati, itu dosa besar. Itu apa? Dosa besar. Kata Nabi, matlul ghani zulmun. Orang kaya, namun dia menunda-nunda pembayaran hutangnya, maka dia telah apa? Berbuat kezaliman. Hati-hati. Hati-hati. Naam ya. Makanya Bapak Ibu juga sebelum bagi warisan, abah kita punya utang enggak? Bayarin dulu utangnya. Baru bagi warisan. Jangan dibalik. Bagi warisan dulu. Ketika orang datang ke rumah kita, ya, abah kalian punya utang nih, buktinya ini. Maaf pak, yang utang kan abah kan? Iya. Bukan kami kan? Iya. Tapi kan abah antum punya warisan banyak. Oh sudah kita bagi-bagikan. Datang lagi besok atau pekan keduanya, tetap anak-anak gak mau bayar. Subhanallah, ada dari anak tersebut yang ketus banget ngomongnya. Pak, yang utang kan bukan kami, yang utang kan ayah kami. Silahkan bapak tagih di kuburannya. La haula wala quwata illa billah. Anak zalim ini. Anak durhaka yang seperti itu. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu mau nanya apa enggak? Tidak lagi ya? Bapak-bapak ada tanya? Silakan Pak, jangan yang berat-berat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar kalau menggibahi orang kafir atau orang musyrik enggak dosa Ustaz? Ya secara hukumnya memang yang diharamkan oleh Nabi itu menggibahin, menggosipin orang muslim, saudara kita. Kalau orang kafir tidak. Allahu a'lam bishawab. Tapi ngapain juga antum ceritain dia? Enggak ada kepentingannya sama sekali. Kecuali mungkin ada ilmunya di situ. Bapak kenal Hitler? Oh kenal. Oh kita cerita Hitler itu begini. Aib semua itu cerita, enggak dosa. Karena dia memang matinya kafir. Seperti itu, wallahu a'lam. Dan di situ ada ilmunya juga. Tapi kalau misalnya maaf ya, kita enggak ada kepentingannya juga ngapain pakai ngomongkan orang juga. Meskipun enggak ada dosa menggibahin orang kafir tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Oh banyak banget ibu-ibu. Ini curhat kayaknya nih. Ya buku dianggap selesai Bu ya, pembahasannya sama ini yang di belakang juga hampir sama. Nanti kita cari ya, kalau saya boleh usul, nantilah usulnya sama penitia aja. Ya Allah tulisannya sudah gede-gede, susah dibaca lagi. Allahu Akbar. Aduh. Ustadz, afwan, Anda mau nanya bagaimana hukumnya seorang suami, apa ini? Siapa yang tanya nih Bu? Seorang suami, aduh. Ada ini ya kesimpulannya, saya nggak tahu nih, mudah-mudahan kalau saya salah tolong dikoreksi nih. Ada seorang suami
ya dekat dengan seorang janda. Dia suka membantu janda tersebut. Ya, sang istri sangat cemburu berat. Sang suami bantu karena Allah katanya begitu. Bukan maksiat. Ya, membantu anak-anaknya dia si janda tadi dan membantu itu janda. Ya. Pertanyaannya Ustadz, apa ini? Pertanyaannya apa hukumnya? Pak, Bapak juga harus menghargai istri Bapak. Kalau memang betul tuh istri Bapak tuh sangat cemburu. Apalagi janda yang Bapak bantu itu Masya Allah banget dalam segi fisik. Ya, wajah putih bersih, cantik jelita, tinggi semampai. Ya, wangi badannya dan seterusnya. Kalau Bapak yang ngasih bantuan datang ke dia, itu pasti modus Pak. Saya yakin, yakinnya itu. Coba kalau janda yang nenek-nenek nih ya, yang umur 70 tahun Bapak datangilah. Saya hakul yakin, Bapak lillahi ta'ala itu. Ya, dan saya yakin istri Bapak gak bakalan cemburu itu. Ini jelas modus Bu, Ibu wajar. Yang kedua, kenapa harus Bapak yang datang ke sana? Istrinya antum aja yang datang. Itu kan kelihatan banget modusnya antum itu. Sekalian nawar, kali-kali ada rizkinya nanti. La haula wala quwata illa. Tuh mata jangan jelalatan Pak, dosa. La haula wala quwata illa billah. Saya yakin itu istrinya cemburu karena kemungkinan besar tuh janda lebih cantik daripada istri antum Pak. Makanya istri antum ada perasaan yang gak enak itu. Ya kan seperti itu. Atau dia masih muda. Seperti kita nih takziah. Memang yang meninggal itu sahabat kita. Tapi kan sahabat kita kan seangkatan dengan saya misalnya kan sama-sama muda kan seperti itu. Nah istrinya kan husnuzon saya lebih muda. Ada teman ingin takziah dengan istrinya. Itu kan modus banget itu. Allahu Akbar ngapain? Ya abang ngapain pengen? Ya kan takziah. Sekalian bawain hadiah dan seterusnya. Itu antum modus. Antum kan ingin tahu secantik apa istri teman antum yang meninggal dunia itu. Kali-kali nanti masa iddah habis 4 bulan 10 hari. Antum bisa masuk kan seperti itu. Bisa melamar dia. La haula wa la quwata illa billah. Jangan ganjeng Pak. Jangan ganjeng. Benar loh. Ganjeng kebanyakan ini laki-laki ini ya. Subhanallah. Sama istri orang mesra banget. Sama istrinya sekedarnya aja. Ya. Pulus ambil. Lemari besi. Apalagi? Beli, oke, setuju aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Lagi meeting nih. Ya udah kasih aja nggak apa-apa. Kasih sama keluargamu 5 juta, kemudian sama tetangga 3 juta udah. Ya udah, setuju. Assalamualaikum. Tolong jangan ditelepon dulu ya. Aku lagi rapat. Assalamualaikum. Dulu aja, waktu awal kawin. Assalamualaikum my sayyidat. Sudah makan belum? La haula wala quwata. Sekarang sudah gemuk, anak 8, subhanallah. Kemudian sudah ada plek-plek hitam di wajah. Kemudian huban sudah mulai bertumpuk. Kayaknya seenaknya banget ngomong gitu loh. Ya ada apa? Pulus lagi. Udah aku halal semua. Udah ya, assalamualaikum. Sekarang subhanallah Pak jangan begitu Pak. Antum pingin istri antum kelihatan cantik terus? Bagaimana caranya Pak? Godul basar, tundukkan pandangan. Jangan dipelototin tuh yang cantik-cantik itu. Jadi menghayal antum ingin menikahin dia. Godul basar bapak-bapak. Kita laki-laki sama. Rasa kita sama. Kalau enggak kan abnormal kita kan seperti itu. Cuma kita katakan ada syariatnya. Kalau kita ada detakan di jantung ini ada sesuatu. Tundukkan pandangan, hindarin itu wanita. Ini jelas janda muda lagi. Tinggi semampai, kulitnya putih bersih. Lebih cantik daripada istri antum. Ini langsing, istri antum gembrot. Ya, ini putih bersih. Kemudian istri antum agak hitam kelabu. Ya jelaslah modus antum datang ke sana itu. Pasti sudah itu. Hati-hati Pak, hati-hati takut sama Allah Jalla wa'ala. Kita fair-fairan aja sudah ngomong. Ini yang nanya agak ragu-ragu. Dosa enggak ya begitu ya kan begitu. Dosa Pak, hati-hati antum. Nah.
Ustadz, bolehkah anak-anak mengikuti perlombaan? Ya bolehlah, selama tidak ada iurannya. Kan sekolahan bikin perlombaan, dapat hadiah, lomba azan, lomba hafalan Quran, nggak ada masalah. Yang ada itu kita katakan iurannya cari sponsor aja, cari sponsor. Ya, MT Hidayah Sakinah ini kan sudah lama 30 nih, banyak tabungannya, minta sama MT Hidayah Sakinah. Insya Allah jadi sponsornya nanti ya, seperti itu. Jangan mengambil dari biaya apa? Registrasi apa semua itu ya. Takutnya nanti jatuh kepada sesuatu yang haram. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir satu lagi. Ini sama nih yang nanya nih, dua nih tulisannya sama. Oh Allah. Udah deh, gak usah dibacain. Pertanyaan serem, gak jadi deh. Kita jawab, Pak. Menakutkan. Ini enggak. Udah cukup Pak. Khalas. Bapak sudah paham insya Allah. Ibu juga sudah paham. Barakallahu fikum. Ya Bapak dan Ibu barakallahu fikum. Semoga Bapak dan Ibu dalam lindungan Allah Jalla wa'ala. Sehat walafiat. Dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat. Dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.